Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Astia dengan NIM 4444190086 dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Sultan Aden Tirtayasa tahun angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar lemak menggunakan metode dielektrik. Setiap bahan pangan mempunyai kandungan lemak dan jumlah lemak yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menyebabkan setiap jenis lemak atau minyak mempunyai karakteristik fisik kimia yang berbeda pula. Sebagai contoh, lemak hewani pada suhu kamar berwujud padat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar komponennya terdiri dari asam lemak jenuh pada rantai karbonnya. Perbedaan karakteristik lemak dapat dilihat melalui sifat kelistrikan bahan. Setiap bahan biologis memiliki sifat kelistrikan yang dipengaruhi oleh metabolisme yang terjadi dalam bahan biologis tersebut, atau dikarenakan kondisi internal pada bahan tersebut, seperti momen dipolistrik, komposisi bahan kimia, kandungan air, keasaman, dan sifat internal lainnya. Sifat kelistrikan ini biasa disebut sebagai biolistrik. Karakteristik biolistrik yang dapat diamati antara lain impedansi, induktansi, kapasitansi, konstanta dielektrik, serta konduktivitas listrik. Karakteristik biolistrik bahan pangan banyak digunakan sebagai acuan untuk menilai kualitas dan kemurnian bahan secara cepat, non-destruktif, dan lebih efisien. Karakteristik biolistrik dapat diukur dengan menggunakan metode dielektrik. Metode dielektrik. Metode dielektrik merupakan metode secara langsung menggunakan dua buah plat penghantar di mana terdapat bahan dielektrik di antaranya. Sifat dielektrik adalah parameter utama yang dapat memberikan informasi tentang interaksi antara bahan dengan energi elektromagnetik. Sifat dielektrik pada beragam bahan pangan dibutuhkan untuk memahami perilaku bahan ketika dimasukkan ke medan elektromagnetik pada frekuensi dan suhu tertentu. Sifat dielektrik terpenting adalah konstanta dielektrik dan faktor kehilangan dielektrik. Konstanta dielektrik adalah ukuran kemampuan bahan menyimpan energi listrik, sedangkan faktor kehilangan dielektrik adalah kemampuan untuk mengubah energi elektromagnetik menjadi panas. Sifat dielektrik bahan dipengaruhi oleh frekuensi suhu, kadar air, densitas, komposisi, dan struktur materi. Pengukuran sifat dielektrik tidak lepas dari pengukuran kapasitansinya. Secara tidak langsung, pengukuran kapasitansi mempunyai arti penting pada pengukuran dielektrik bahan. Kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Jaringan hidup terdiri atas sel-sel yang dikelilingi cairan ekstraseluler. Jaringan mempunyai dualisme sifat karakteristik kelistrikan. Suatu jaringan dapat bersifat konduktor atau dielektrik.
di mana pada frekuensi rendah jaringan akan bersifat dielektrik dan pada frekuensi tinggi jaringan akan bersifat konduktor. Ilustrasi pemberian arus listrik pada objek biologi dalam berbagai frekuensi dapat dilihat pada gambar berikut. Dapat kita lihat arus listrik masuk ke dalam jaringan di mana garis berwarna hijau menunjukkan frekuensi rendah, sedangkan garis berwarna merah menunjukkan frekuensi tinggi. Pada frekuensi rendah, membran sel sebagai isolator berperilaku seperti sebuah kapasitor. Frekuensi sangat berpengaruh terhadap sifat biolistrik itu sendiri, di mana apabila frekuensi semakin naik, maka akan semakin banyak gelombang yang ditransmisikan tiap detiknya. Arah arus listrik sudah berbalik sebelum kapasitor terisi penuh. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengosongan muatan dalam kapasitor dengan cepat. Nilai kapasitansi pada kapasitor dipengaruhi oleh luas penampang, jarak, dan bahan dielektriku. Prinsip dan cara kerja metode dielektrik. Prinsipnya itu, lemak yang digunakan sebagai bahan dielektrik bersifat insulator dan dipengaruhi oleh medan listrik di antara plat kapasitor, sehingga muatan yang ada pada lemak akan terpolarisasi akibat pengaruh medan listrik. Pada saat medan listrik diberikan pada bahan, muatan-muatan listrik dalam bahan akan cenderung berpisah, di mana muatan positif akan bergerak ke arah elektroda negatif atau katoda, dan muatan negatif akan bergerak ke arah elektroda positif atau anoda. Hal ini berbeda dengan bahan konduktor. Apabila diberikan suatu medan listrik pada bahan konduktor, akan terjadi arus listrik yang disebabkan oleh adanya perpindahan elektron bebas dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan pada material dielektrik tidak memiliki elektron bebas yang dapat bergerak dengan mudah di dalam material, karena elektron dalam dielektrik merupakan elektron terikat. Di bawah pengaruh medan listrik pada suhu kamar, pergerakan elektron hampir tidak terdeteksi. Namun, pada temperatur tinggi, aliran arus bisa terdeteksi jika diberikan medan listrik pada dielektrik. Arus ini bukan saja ditimbulkan oleh elektron yang bergerak, tetapi juga oleh pergerakan ion dan pergerakan molekul yang membentuk dipol. Peristiwa pergerakan elektron, ion, dan molekul-molekul polar di dalam dielektrik yang diakibatkan oleh adanya medan listrik disebut sebagai peristiwa polarisasi. Kenaikan frekuensi sumber tegangan dapat mengakibatkan osilasi medan listrik semakin cepat sehingga hanya beberapa muatan yang terlibat dalam proses redistribusi dan tidak dapat menyearahkan diri dengan arah medan listrik keluar, sehingga mengakibatkan berkurangnya polarisasi. Penurunan polarisasi menyebabkan nilai kapasitasinya juga akan menurun. Ketika nilai kapasitasi menurun, maka nilai konstanta dielektriknya juga dapat menurun dengan adanya kenaikan frekuensi. Dapat kita lihat pada gambar di samping
Dapat kita lihat pada gambar yang terdapat di slide bahwa rangkaian alat ini terdiri dari LCR meter, bahan, dan 2 buah plat. Prosedur analisis lemak dengan metode dielektrik. Pada tahap awal, dilakukan pembuatan plat kapasitor sebagai alat untuk meletakkan bahan yang akan diukur dengan LCR meter pada berbagai variasi frekuensi. Kemudian dilakukan kalibrasi pada plat sesuai dengan literatur. Sebagai uji keberhasilan pengukuran, maka dilakukan pengukuran sifat dielektrik dari udara. Berikut ini gambar yang menunjukkan plat kapasitor yang dibuat. Terbuat dari PCB tembaga dengan ukuran 20 x 10 mm yang dilapisi oleh isolator dan dihubungkan dengan kabel penghubung ke konektor. Pada tahap kedua, untuk pengambilan lemak pada bahan yang akan diteliti, diberi plafon temperatur dan frekuensi sesuai yang kita inginkan. Setiap sampel dimasukkan ke dalam plat kapasitor yang telah dibuat tersebut. Kemudian, plat kapasitor dihubungkan dengan LCR meter untuk mengukur sifat listrik sampel. Nilai kapasitansi yang diperoleh akan ditampilkan pada layar. Hasil pengukuran karakteristik biolistrik dengan menggunakan LCR meter yang didapatkan pada proses tersebut selanjutnya digunakan untuk penentuan nilai kapasitansi dan nilai konstanta dielektrik sampel pada tiap-tiap lakukan sampel. Nilai konstanta dielektrik dihitung dengan persamaan berikut. Selanjutnya, pada analisis data dilakukan dengan menggambarkan hubungan antara karakteristik kapasitansi dan konstanta dielektrik pada lemak yang didapat dengan frekuensi pengukuran. Nilai kapasitansi lalu diplotkan terhadap frekuensi, begitu juga nilai konstanta dielektrik. Grafik yang diplotkan yaitu nilai frekuensi sebagai sumbu X dan nilai kapasitansi sebagai sumbu Y. Hal ini dikarenakan nilai frekuensi merupakan variabel bebas, sedangkan kapasitansi dan konstanta dielektrik merupakan variabel terikat terhadap frekuensi yang diberikan. Kemudian grafik diamati trendline dan persamaan yang terbentuk dan dibandingkan dengan teori atau literatur referensi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai konstanta dielektrik merupakan karakteristik kelistrikan bahan akibat pengaruh dari medan luar. Penelitian terkait sifat dielektrik lemak pada bahan pangan juga pernah dilakukan pada frekuensi rendah, di mana hasil penelitian tersebut diperlihatkan bahwa kenaikan frekuensi menyebabkan konstanta dielektrik menurun. Pada frekuensi 700 Hz sampai dengan 2000 kHz menghasilkan nilai konstanta dielektrik 7,124 sampai dengan 5,164 untuk lemak sapi, sedangkan untuk lemak ayam diperoleh 6,138 sampai dengan 3,954. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.